Adik-adik di rumah, juga para orang tua, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu pukul 5 sore dari Menara Gereja Bua lewat Toa. Kami informasikan bahwa jika ada adik-adik, orang tua, saudara-saudara yang akan menyaksikan secara live lewat live streaming, boleh membuka channel YouTube Multimedia Jemaat Bua Talu Lolo. Bagi kita semua yang mau menyaksikan live streaming ini, boleh membuka channel YouTube Multimedia Jemaat Bua Talu Lolo. Oke adik-adik, bagaimana? Sudah siap semuanya? Di sini sudah ada Kakak Abi, Kak Anita, juga ada Kak Betty, Kak Satria, Kak Eri, Kak Edi, dan Kak Vita sebagai pemain musik. Semua siap? Dengan Alkitabnya, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Yuk, kita mulai. Bagaimana? Kak Abi, kita mulai. Kita lakukan kidung pujian Tuhan Tuhan memanggil namamu anak-anak. Tuhan memanggil namamu anak-anak. Anak-anak, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil namamu ibu-ibu. Tuhan memanggil namamu ibu-ibu. Tuhan memanggil namamu ibu-ibu. Ibu-ibu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu ibu-ibu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil namamu Bapak-bapak. Tuhan memanggil namamu Bapak-bapak. Tuhan memanggil namamu Bapak-bapak. Bapak-bapak, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu Bapak-bapak. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan padamu pada sore hari ini atas kasih dan pemeliharaanmu bagi kami semua dari pagi hingga saat ini. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan akan cerita firman-Mu. Tolonglah kami semua, siapkan hati dan diri kami, sehingga kami boleh mendengarkannya dengan baik. Juga Kakak Nita yang akan memberitakan firman-Mu, Engkau tolong dia, Engkau mampukan dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, dalam sebuah rumah ada dua orang ibu yang sementara ribut sekali. Mereka ribut, tapi seorang dari mereka sementara menggendong seorang bayi. Terus ibu satu bilang, berikan padaku, itu anak saya, itu anak saya. Terus ibu yang satu bilang, tidak, ini anak saya, ini anak saya. Terus yang satu bilang, tidak, itu anak saya, anak kamu sudah mati, anak kamu sudah mati. Terus ibu yang satu bilang, ini anak saya,
Karena kemarin waktu kita tidur, kamu sementara tidur dan meniduri anak kamu dan anak kamu mati. Terus pasti kamu menukarnya kan dengan anak saya. Anakmu yang mati kamu berikan di dekat saya. Terus anak saya yang masih hidup kamu ambil. Terus ibu yang satu katakan, tidak, ini anak saya. Terus akhirnya mereka bilang, kalau begitu kita pergi ke Raja Salomo, dan kita laporkan kejadian ini. Terus ibu yang satu bilang, oke, kita pergi, mari kita pergi. Akhirnya mereka berdua pergi ke istana Raja Salomo. Waktu tiba di sana, ibu yang satu mengatakan, Raja Salomo, ini anak saya, masa dia mau merampas anak saya? Terus waktu itu Raja Salomo mendengarkan mereka. Terus ibu yang satu bilang, aduh ini anak saya Raja, ini anak saya. Dia mencuri anak saya, anaknya sudah mati. Terus Raja Salomo bilang, kalau tidak ada yang mengaku, siapa sebenarnya anak ini? Lebih baik anak ini kita bagi dua. Setengah untuk kamu. Raja Salomo menunjuk ibu yang satu. Setengahnya lagi untuk kamu. Terus ibu yang satu bilang, oke Raja Salomo, itu adil. Bagi dua saja. Setengahnya buat saya, setengahnya buat ibu ini. Terus ibu yang satu itu datang ke Salomo. Dia nangis. Raja Salomo, jangan dibagi dua anak itu. Jangan dibagi dua. Berikanlah anak itu kepadanya supaya anak itu hidup. Karena kalau dibagi dua berarti anak itu sudah mati. Ibu ini mengatakan, oh Raja Salomo, biarkanlah anak itu hidup. Biarkanlah anakku hidup walaupun aku tidak akan hidup bersamanya. Berikanlah kepada ibu itu supaya anak ini tetap hidup. Nah, akhirnya Raja Salomo bilang, pasti anak ini adalah anak dari ibu yang mau membiarkan anak itu hidup. Yang tidak mau jika anak itu dibagi dua, berarti anak itu akan mati. Raja Salomo mengatakan, saya tahu sekarang siapa pemilik dari anak itu. Pasti ibu ini yang mau membiarkan anaknya hidup. Nah, Raja Salomo tidak jadi membagi dua bayi itu. Tapi bayi itu diambil Raja Salomo dan diberikan kepada ibu yang membiarkan anaknya itu hidup. Nah, ibu yang satu tidak bisa lagi bicara. Karena ibu yang satu itu ternyata bohong. Dia tidak jujur. Dia bohong. Dia mengatakan hal yang tidak benar. Dia katakan, itu anakku, padahal bukan anaknya. Nah, ibu yang punya anak itu sangat berbahagia sekali. Karena anaknya sekarang boleh hidup bersama dengan dia lagi. Nah, dari cerita tadi kita belajar untuk tidak berbohong. Untuk mengatakan hal yang benar. Atau kita harus jujur. Kalau ya, kita katakan ya. Kalau tidak, kita katakan tidak. Nah, mari anak sekolah minggu, mama papa kita semua. Kita belajar dari perempuan tadi mengatakan yang baik,
yang satu tidak jujur, tetapi ibu yang satu mengatakan hal yang baik, hal yang benar, berarti ibu itu jujur. Nah, buat adik-adik yang mau mendengarkan atau membaca cerita Alkitab tadi, coba buka Alkitabnya dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 27. Pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 27. Pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 27. Boleh dibaca ulang selengkapnya dari cerita yang Kak Nita ceritakan tadi. Sekarang ada tugasnya. 1. Ayat hafalan. Ayat hafalan, coba buka Alkitabnya dari Amsal 21 ayat 23. Ayo, sudah dapat? Amsal pasal 21 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kita ulang lagi. Amsal pasal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Nah, itu cerita kita tadi. Kak Abi, cerita kita sudah sampai di sini. Tolong dihafal di rumah ayat hafalannya. Ya, terima kasih Kakak Nita. Sama-sama. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang temanya tentang jujur. Ya, Kak Nita sudah sebutkan tadi tema dari cerita tadi, jujur. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, kita lakukan kidung pujian Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Ayo, semua nyanyi. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi terakhir. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong
bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan padamu pada saat ini. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah Engkau senantiasa memberkati, melindungi kami untuk bisa memberlakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua, anak-anak, bahkan semua keluarga kami, baik yang ada di Toraja, di mana-manapun mereka berada, kami tetap mendoakan mereka. Tuhan, Engkau senantiasa menyertai melindungi kami sepanjang kehidupan kami. Khususnya Bapa, pada saat-saat sekarang ini kami berada di rumah. Biar Engkau tolong kami semua sehingga kami boleh menggunakan waktu kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur, permohonan kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itu Tuhan dan penebus segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Iya, demikian ibadah kita pada sore hari ini. Jangan lupa, setiap sore pada pukul 5 kita tetap beribadah, baik lewat toa atau boleh disaksikan lewat live streaming. Jangan lupa, tetap di dalam rumah, jaga kesehatan, makan yang teratur, dan tetap cuci tangan. Jangan lupa belajar, membaca firman Tuhan, dan berdoa serta memuji namanya. Sampai jumpa besok. Dadah adik-adik, juga seluruh orang tua yang menyaksikan. Tuhan memberkati.